Salam, selamat pagi. Tokoh berikutnya yang dapat kita pahami secara sekilas di dalam diskusi mengenai teologi liberal ialah seorang yang bernama Albert Ritschl. Albert Ritschl. Ya, secara sekilas kita bisa melihat beberapa poin yang dikaitkan dengan tokoh ini, Albert Ritschl. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang beliau dulu. Yang pertama, Ritschl adalah seorang teolog berkebangsaan Jerman, anak dari seorang pendeta Injili, murid teolog yang bernama Baur, dan seorang radikal di dalam metode namanya itu biblical criticism dari perguruan tinggi di Tübingen, Jerman. Jadi memang itulah posisi dari Ritschl. Beliau adalah seorang kritik yang radikal terhadap Alkitab itu sendiri. Yang bisa dijelaskan di sini, Tübingen memang adalah sebuah perguruan tinggi yang sangat menekankan studi-studi keilmiahan di dalam memahami dan mempelajari atau menggali Alkitab itu. Ritschl mengajar teologi di Universitas Bonn dan Göttingen. Ritschl menelaah kekristenan dengan pendekatan Kantianisme dan prinsip-prinsip sejarah. Jadi ya, juga kita melihat sekilas bahwa Kantianisme ini adalah sebuah pendekatan cara pandang yang dikembangkan dari tokohnya, yaitu Immanuel Kant sebagai seorang sejarawan. Immanuel Kant sendiri mencoba untuk mengembangkan pemikiran idealisme Plato dan mengganti istilah ide dari Plato dengan noumena. Jadi menurut Kant itu realitas itu sebetulnya terdapat dua realitas, yakni dunia noumena, realitas noumena, dan realitas fenomena. Nah, dalam pandangan ini segala sesuatu keberadaan itu noumena itu lebih hakiki, karena noumena itu semacam mengistilahkan ulang istilah idea di dalam pandangan Plato. Jadi realitas terdapat dalam dua kenyataan, yaitu noumena dan fenomena. Sedangkan fenomena itu adalah realitas yang nampak, yang dapat dilihat oleh panca indera penglihatan. Tetapi sifat dari apa yang kelihatan itu, realitas yang kelihatan itu bersifat fenomenal. Artinya apa yang dapat dilihat oleh mata itu tidak hakiki. Dan hakikat dari apa yang dapat dilihat itu adalah noumena itu sendiri. Nah, ini adalah prinsip dasar dari pandangan idealisme di dalam ilmu filsafat. Nah, sekali lagi bahwa Ritschl menerapkan pendekatan Kristianinya berdasarkan pendekatan ini, bahwa di dalam kehidupan keimanan itu, iman Kristen itu selalu ada ini. Harus dibedakan antara noumena dan fenomena. Fenomena itu adalah ekspresi-ekspresi luar dari kekristenan. Apa saja yang bisa dilihat oleh mata, ya, bisa disentuh, itu bersifat fenomena. Tapi sekali lagi fenomena itu sendiri tidak mendasar, gitu ya. Harus dicari makna yang lebih esensial dari apa yang kelihatan, yaitu fenomena. Jadi yang fenomena itu tidak esensial, harus dicari nilai yang lebih hakiki, yaitu noumenanya. Nah, itu adalah latar belakangnya. Berikutnya, Ritschl juga sangat berpengaruh dalam studi psikologi agama, perbandingan agama, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan hal itu. Nah, ini juga sebuah pendekatan yang menarik mengenai psikologi agama dan juga perbandingan agama. Bagaimana Ritschl mengamati
dunia kejiwaan dari agama itu dan bagaimana itu dibandingkan dengan realitas agama-agama yang lain. Karya-karya utama dari Ritschl antara lain adalah Christian Doctrine of Justification and Reconciliation 1884, Theology and Metaphysics 1881, dan Introduction in Christian Religion 1901. Nah, sekarang kita akan melihat dasar-dasar pemikiran teologis dari Ritschl. Yang pertama, pada dasarnya dia menolak hal-hal yang bersifat metafisik di dalam dunia teologi itu. Terutama dia menolak faham idealisme Hegel. Kita juga melihat itu, Hegelianisme. Ini Hegel adalah seorang tokoh juga yang mengajarkan faham idealisme, ya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Plato. Sekali lagi, bahwa idealisme itu mempercayai adanya realitas supranatural, realitas yang tidak nampak di dalam kehidupan ini. Di bawah pengaruh Kantianisme memprioritaskan apa yang disebut sebagai practical reason terhadap theoretical reason. Ini bagaimana maksudnya? Bagi Ritschl, yang harus diprioritaskan itu adalah practical reason. Practical reason itu adalah nilai-nilai keakaliahan yang lebih bersifat itu praktikal daripada alasan-alasan teoritik di dalam kehidupan itu. Ya. Alasan-alasan teoritik itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang bermanfaat. Membuat perbedaan menajam antara filsafat dan teologi. Ya, dia membuat sebuah garis yang keras antara filsafat dan teologi. Filsafat lebih dipahami sebagai olah pikiran manusia, filosofia, sedangkan teologi itu lebih berkaitan dengan dunia yang lebih sempit mengenai keilahian. Dia juga menerapkan apa yang disebut sebagai penetapan nilai atau value judgment daripada theoretical judgment, daripada penetapan teori-teori. Dia lebih menetapkan nilai, penetapan nilai daripada penetapan teori-teori, dan menekankan agama atas filsafat. Jadi dia melihat hal ini, bahwa agama, religiositas itu lebih harus memaknai filsafat. Nominal mengatasi fenomenal, seperti tadi ya. Numena harus mengatasi fenomena. Yang kedua, percaya bahwa nilai keagamaan, terutama kekristenan, dapat diverifikasi oleh sejarah. Jadi menjadi menarik ya, karena dia mencoba mau mengkritis mengenai perspektif kekristenan yang selalu cenderung melihat kekristenan itu tidak bisa divalidasi oleh sejarah. Dia percaya bahwa nilai keagamaan ya, termasuk kekristenan itu dapat diverifikasi sejarah. Jadi nilai keagamaan, nilai kekristenan itu bisa dirunut sejarahnya, ya, bisa ditelusuri sejarahnya. Itu ada layer-layernya, ada lapis-lapis dari sejarah itu yang bisa ditelusuri, ditemukan. Sejarah mengandung esensi elemental untuk yang berkaitan dengan keunikan Kristus. Sejarah mengandung esensi yang mendasar, ya, yang dikaitkan dengan keunikan Kristus itu, ya. Nah, dalam hal ini saya kira maksudnya ialah bahwa posisi Kristus itu tetap merupakan fokus yang bisa harus mendapatkan perhatian, ya, karena sifat dari kekristenan itu sendiri.
bahwa keunikan Kristus itu dipahami sebagai hasil dari komunikasi gereja atau hasil dari hubungan gereja dengan Allah dan anggotanya. Jadi memahami Kristus lebih dipahami di dalam konteks bagaimana pemahaman Kristus itu merupakan hasil dari komunikasi gereja orang percaya dengan Allah. Yang ketiga, inti dari keagamaan manusia adalah pencarian. Nah, ini juga poin penting sekali. Jadi inti dari agama adalah masalah pencarian. Dan mewujudkan hal itu, mewujudkan tujuan dari agama itu di dunia ini, dan wujudnya adalah apa yang disebut sebagai etika. Dia bilang itu etika self-consciousness. Apa ini maksudnya? Adalah etika yang berkaitan dengan kesadaran diri. Ya. Etika kesadaran diri terhadap Allah itu sebagai prasyarat kekristenan, sebagai prasyarat mengenai pemerintahan Allah itu. Itu inti keagamaan. Manusia itu harus melakukan pencarian dan mewujudkan pencarian itu melalui sebuah usaha apa yang disebut meningkatkan kesadaran personal, kesadaran pribadi yang bentuknya adalah nilai-nilai etis, nilai-nilai etika dalam kehidupan. Yang keempat, dua fokus yang menjadi pijakan teologinya, teologi Ritschl, yakni kerajaan Allah dan penebusan personal atau pembenaran, justification. Jadi teologi Ritschl berfokus pada dua hal, yakni kerajaan Allah dan penebusan pribadi atau pembenaran itu ya. Ritschl menegaskan tugas Kristus adalah mengokohkan kerajaan Allah di antara manusia dan membawa etika ketuhanan atas mereka. Jadi Ritschl berpendapat bahwa hal yang utama di dalam memahami Kristus adalah bagaimana Kristus itu memenuhi panggilan untuk mengokohkan kerajaan Allah, dan perwujudan nyatanya ialah etika ketuhanan. Ya, sikap etis dikaitkan dengan hal yang bersifat ketuhanan. Hal itu digenapi dalam kematian Yesus dan loyalitasnya pada Allah. Jadi mencoba menafsir atau memahami karya kematian Kristus sebagai hal pemenuhan panggilan mengokohkan kerajaan Allah dan loyalitasnya kepada Allah itu. Dalam hal ini manusia dituntut untuk menetapkan komitmen untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah ya, dalam sharing keanakan Kristus dalam ketaatan. Ya. Ini poin menjadi menarik sekali. Jadi ada sebuah penggarisan kepentingan berkomitmen untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah dalam sharing keanakan Kristus dalam ketaatan. Orang-orang percaya harus namanya itu terus sharing sifat keanakan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatannya kepada Allah. Baginya doktrin kerajaan Allah dan penebusan melekat pada hidup Kristus. Ya. Titik berangkatnya atau starting pointnya adalah dogma dan objektivitas penyataan Allah. Bukanlah pada Alkitab tetapi pada Kristus. Perhatikan, bukan pada Yesus. Ini menjadi penting yang mencirikan dari cara pandang kaum liberal ya, bahwa titik berangkat, starting point dari dogma Kristen dan objektivitas yang disebut objektivitas penyataan Allah, Allah yang menyatakan diri itu bukan Alkitab, melainkan
Kristus, ya. Nah, dalam hal ini kita ingat gagasan mengenai Christ in faith, gitu ya. Kristus di dalam iman, bukan Jesus of history atau historical Jesus, tapi Christ in faith. Dibedakan antara Yesus yang sejarah dan Kristus iman, itu ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di sini ialah walaupun kalimat-kalimat ini sangat terlihat Kristiani, misalnya masalah doktrin Kristen dan sebagainya, maka kita melihat bahwa posisi dari Ritschl itu memang telah mengalihkan Alkitab sebagai dasar sumber utama dari doktrin Kristen kepada Kristus. Tapi masalahnya ini Kristus yang mana, itu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Kristus yang muncul dan bertumbuh di dalam penghayatan iman orang percaya, Christ in faith, bukan the historical of Jesus atau Jesus of history. Memahami kematian Kristus yang disalib itu bersifat sejarah. Jadi memang Ritschl mengakui historisitas dari kematian Yesus. Dan kematian Yesus dipahami sebagai fakta dan loyalitas total Kristus kepada Allah. Fakta ini terverifikasi oleh kekristenan. Artinya orang-orang Kristen itu menegaskan mengenai hal ini. Bahwa kehidupan Kristen itu akan terverifikasi. Kehidupan Kristen itu akan teruji atau ternyatakan di dalam penghayatan terhadap fakta kematian Kristus sebagai loyalitasnya kepada Allah. Yang kelima, Ritschl menolak dosa asali dan originalitas dosa. Mengapa? Karena bagi Ritschl, dosa merupakan sebab kebodohan yang mana seseorang gagal untuk mewujudkan panggilan etis ya terhadap komunitas itu. Jadi dosa itu dipahami sebagai sebuah kegagalan atau kebodohan seseorang yang gagal untuk mewujudkan panggilan etis di tengah-tengah komunitas manusia. Dalam hal ini konsep mengenai dosa asali atau dosa yang original itu ditolak. Yang keenam, menekankan komunitas di atas individu. Lebih menekankan komunitas di atas individu. Kita juga diingatkan mengenai hal ini, bahwa cara penghayatan Kristen yang berpola individual itu lebih kuat terwakili dari kelompok konservatif yang ekstrim gitu ya. Tapi nanti akan cenderung lebih menekankan pengalaman mistik di situ. Nah, ini yang ditentang oleh Ritschl, dan dia lebih menegaskan bahwa kekristenan itu bersifat tekanannya pada komunitas, bukan pada personalitas. Baginya komunitas mewujudkan rekonsiliasi dengan Allah. Jadi rekonsiliasi Allah itu terwujud bukan kepada pengalaman-pengalaman spiritual secara personal manusia, tetapi melalui pengalamannya dengan komunitas itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat kritik dan refleksinya. Ada beberapa yang dikaitkan dengan itu. Yang pertama, pada pemahaman sejarah dan komunitas. Ya. Apa yang dimaksud dengan sejarah dan komunitas itu? Ya. Sejarah lebih dipahami secara sudut pandang kaum liberal sebagai fakta dari pekerjaan Allah yang bisa menjadi tolak ukur kehidupan kerohanian, dan kok demikian juga komunitas itu sendiri. Jadi yang memvalidasi kepercayaan itu bukan pada pengalaman personal, tapi kepada nilai-nilai yang muncul di dalam komunitas. Yang kedua, pada pemahaman terhadap kerajaan Allah. Ya, memang Ritschl memakai istilah kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah yang dimaksud di sini apa?
Kerajaan Allah yang dimaksud di sini lebih ditekankan kepada pengertian etika bersama, etika komunitas. Yang ketiga, pada tema penebusan. Ya. Kembali lagi ini perlu dikritisi. Apa yang disebut sebagai penebusan atau redemption itu apa? Ya. Pada waktu Rizal mengartikan penebusan sebagai sebuah kebodohan di dalam kaitannya dengan etika, ya, ketaatan kepada Allah, apakah redemption atau penebusan itu demikian? Yang keempat, signifikansi Kristus penyelamat versus Kristus sebagai pendiri komunitas Kristen, antara konfesi dan produk konfesional. Ini yang perlu juga mendapatkan kritik, ya. Signifikansi Kristus itu di mana? Signifikansi Kristus kepada pokok penyelamatan atau signifikansi Kristus pada tokoh sebagai tokoh pendiri komunitas Kristen, atau Kristus lebih dilekatkan kepada gereja dan komunitas Kristen, seolah-olah dalam hal ini figur Kristus itu dibentuk oleh komunitas Kristen itu sendiri. Nah itu beberapa pandangan singkat mengenai Ritschl, atau tadi disebut sebagai Albert Ritschl. Tokoh berikutnya dalam liberalisme adalah Karl Gustav Adolf von Harnack. Karl Gustav Adolf von Harnack. Kita melihat dulu latar belakang dari tokoh ini. Harnack dikenal sebagai seorang teolog sejarawan, historian Jerman. Maksudnya apa? Maksudnya Harnack lebih dikaitkan dengan pemikir teologi yang cara berpikirnya itu lebih menekankan kepada penelitian sejarah, ya, pada usaha untuk menggali kesejarahan dari kekristenan itu. Harnack adalah dosen di Marburg, Berlin, dan Heidelberg. Yang berikutnya berada dalam pengaruh Ritschl terkait pengertiannya tentang sejarah dari kekristenan itu sendiri. Jadi pengaruh Ritschl sangat kuat dan mencoba memahami eksistensi Kristen itu berdasarkan penelusuran sejarahnya, lebih kepada pendekatan fenomenal terhadap kekristenan itu sendiri. Yang ketiga, mengkritisi pengendalian dogma atas fakta sejarah. Nah, ini juga sebuah pandangan yang sangat kritis dari Harnack, karena dia melihat ternyata di dalam kehidupan kekristenan terjadi apa yang disebut pengendalian dogma atas sejarah. Dogma itu mengontrol fakta. Dogma itu mengendalikan fakta sejarah. Sehingga akhirnya yang ditemukan bukan lagi fakta dari kekristenan itu, tapi yang ditemukan adalah pandangan-pandangan, ya, di dalam kekristenan itu, dogma. Nah, mengkritisi kekuasaan yang berlebih dari gereja bukan lagi sebagai ekspositor fakta, tetapi otoritas untuk menetapkan fakta-fakta dari apa yang terjadi. Nah, di sini sekali lagi perlu dikritisi bahwa Harnack itu melihat bahwa ternyata kekristenan itu faktanya yang terjadi adalah kekuasaan gereja itu begitu dominan dari aspek gereja sebagai penetap fakta-fakta sejarah, bukan sebagai penggali sejarah. Jadi gereja bukan lagi berfungsi sebagai ekspositor penggarap sejarah yang menafsirkan fakta-fakta, ya, yang menemukan dan menafsirkan fakta-fakta, tapi yang menetapkan fakta-fakta. Nah, ini apa bedanya antara gereja sebagai ekspositor, ya,
sejarah. Gereja sebagai yang yang menafsirkan sejarah, menyatakan sejarah, dan gereja yang menetapkan sejarah. Yang menetapkan sejarah berarti gereja itu menetapkan mana atau peristiwa-peristiwa mana yang dianggap sebagai signifikan, ya. Bukan memaparkan fakta-faktanya secara objektif, ya. Jadi semacam ada tindakan untuk memilih fakta-fakta. Berikutnya, gigih untuk memurnikan dogma dengan sejarah. Nah, ini agendanya ialah karena dia melihat bahwa dogma gereja, sekali lagi, dogma gereja itu lebih bersifat penetapan fakta-fakta kekristenan. Maka dia berusaha untuk memurnikan dogma itu melalui apa? Melalui penelitian sejarah. Ya. Jadi hasil dari riset sejarah itu menjadi alat untuk memurnikan dogma, karena dogma sudah tidak lagi dianggap sebagai yang menggali dan menafsirkan peristiwa sejarah yang faktual itu, tapi yang menetapkan sejarah dan mendefinisi ulang sifat sejarah dan dogma. Baginya sejarah selalu melahirkan dogma. Nah, ini menjadi menarik. Jadi sejarah itu seharusnya melahirkan dogma, bukan dogma yang menetapkan validitas dari sejarah itu. Ini sebuah pemikiran yang amat kritis dari Harnack. Beberapa karya utama dari Harnack, ya, antara lain adalah History of Dogma, ada 7 volume. History of Dogma 7 volume 1886 sampai 1889. What is Christianity 1900 sampai 1991 dan The Apostle Creed 1901. Sekarang kita melihat secara sekilas saja dasar-dasar pemikiran dari Harnack. Dasar-dasar pemikiran dari Harnack. Yang pertama, sekali lagi, mengikuti Ritschl, Harnack sangat menekankan etika Kristen daripada doktrin. Bagi dia, di dalam iman Kristen yang terpenting itu bukan doktrin, ya, yang terpenting adalah etika Kristen. Menekankan apa yang disebut undogmatik dan pernyataan mengenai kekristenan yang lebih praktis, ya, mencanangkan program undogmatisasi dan penegasan mengenai kekristenan yang lebih praktikal, yang lebih konkret. 2, mengarahkan pada riset sejarah gereja mula-mula. Ya, harus lebih fokus kepada penemuan sejarah gereja mula-mula dan mengembangkan teori perkembangan dogma dengan konsep bahwa formasi dogma dihasilkan oleh gereja yang mengatasi penyataan. Nah, perhatikan, ini menjadi menarik. Jadi bagi dia ada sebuah proses di mana akhirnya dogma yang diformasi atau yang dibentuk oleh gereja itu mengatasi, atau lebih tepat itu mengendalikan penyataan atau revelasi itu. Nah, disinilah pentingnya riset perkembangan dogma. Jadi yang penting dikerjakan di dalam pendekatan sejarah gereja mula-mula itu ialah lebih fokus kepada meneliti bagaimana dogma itu mengalami proses perkembangan dalam sejarahnya. Yang ketiga, agama bersifat praktis
sebagaimana sesuai dengan kehidupan manusia. Ya, agama itu bukan berisi kumpulan-kumpulan dogma, tapi agama harus dilihat lebih praktis. Sebagaimana kehidupan manusia itu sendiri, manusia tidak berkaitan dengan konsep-konsep dogma-dogma, tapi manusia itu berkehidupan. Manusia berusaha menciptakan kepercayaannya dan berusaha untuk memformulasi posisinya, proposisinya. Ini penelitian mengenai kekristenan, bahwa manusia itu berusaha menciptakan kepercayaannya. Jadi kepercayaan dalam hal ini konkretnya adalah gambaran-gambaran iman itu, imajinasi iman itu diciptakan oleh pikiran manusia, lalu gambaran-gambaran itu diformulasi dan hasilnya adalah dogma-dogma. Yang keempat, sebagai anggota gereja kita dipanggil untuk menolong gereja memahami dan mereformasi doktrinnya. Jadi agenda utama dari anggota gereja adalah sikap kritis terhadap doktrin gereja dan menolong gereja itu sendiri untuk mereformasi doktrin gereja itu. Dia mengklaim bahwa Injil adalah hal mencintai Allah dan sesama. Jadi ini menjadi inti dari Injil. Injil itu apa? Injil itu bukan merujuk kepada seperangkat dogma, tapi Injil itu adalah masalah mencintai Allah dan mencintai sesama. The fatherhood of God and brotherhood of man. Itulah Injil. Yang kelima, dia menolak implikasi metafisik dari Injil sebagaimana dilakukan oleh Ritzel. Mengunggulkan keanakan Yesus dalam implikasi etis bukan pada implikasi ontologis. Nah, ini perlu dijelaskan. Yang pertama, dia menolak implikasi metafisik dari Injil. Ya, jadi sebetulnya Injil itu tidak boleh dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan yang metafisik atau yang non-fisik. Injil itu pada dasarnya adalah hal yang bersifat fisik, ya, bersifat kealamiahan, bukan bersifat kesupranaturalan, bersifat natural. Dan lebih mengunggulkan keanakan Yesus di dalam sisi implikasi etisnya. Ya. Jadi kalau kita belajar mengenai Yesus, ya, yang diutamakan di sini adalah keteladanannya. Ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah implikasi etisnya, bukan implikasi ontologisnya. Kalau implikasi ontologis, kita terjebak kepada diskusi berkepanjangan mengenai siapakah Yesus itu. Yesus ontik gitu ya. Kita berdebat mengenai Yesus itu Allah sejati, manusia sejati, dia naturnya bagaimana, dia natur, satu natur dan macam-macam. Nah, itu kita harus meninggalkan diskusi kristologi yang demikian itu, yang seringkali disebut kristologi ontik gitu ya. Ditinggalkan, lebih mengarah kepada kristologi fungsional. Jadi zaman sekarang ini yang penting itu kalau kita mempelajari mengenai Yesus gitu ya, apa yang berguna bagi zaman sekarang ini. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan mengenai dia Allah sejati, manusia sejati, dia bernatur dua, bernatur satu, dan sebagainya, bagaimana dan sebagainya. Itu sudah tidak penting lagi. Mengapa tidak penting? Karena diskusi kristologi ontik yang berdasarkan tulisan-tulisan Alkitab itu sudah tidak berguna, karena toh tulisan Alkitab itu sendiri tidak dipentingkan lagi, tidak diperlukan lagi. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan real itu bisa dibenahi. Ini implikasi etis. Yang keenam, mempromosikan karya pemurnian dogma dengan riset sejarah dalam arah menemukan pengajaran Kristus yang original dalam berita etis yang murni. Nah, ini sudah
tadi diulang ya. Jadi yang ditekankan ialah bagaimana memurnikan dogma melalui riset sejarah sehingga kita menemukan ajaran Kristus yang lebih original. Yang lebih original dalam hal ini dikaitkan dengan panggilan etis yang murni. Yang ketujuh, riset sejarah itu menjadi dasar seluruh usaha teologi sejak pemikiran Harnack ini disosialisasikan, maka di dalam teologi mulai berkembang sebuah kecenderungan tren untuk melakukan riset sejarah ya, sebagai dasar dari memformat teologi. Intinya apa? Intinya pada dimensi praktis etis menjadi inti dari riset itu. Jadi riset yang berbasis sejarah itu lebih nanti dikaitkan dengan aspek praktis etis ya. Meletakkan landasan pada kekristenan skeptik dan menjurus pada social gospel. Nah, akhirnya hasilnya apa? Hasilnya ialah kekristenan itu harus dipertanyakan ulang. Yaitu kekristenan skeptik harus mempertanyakan ulang kekristenan itu, selalu harus bersifat meragu-ragukan apa saja di dalam kekristenan itu, supaya apa? Supaya kita bisa menemukan yang lebih jujur dalam kekristenan itu, yang lebih original. Nah, ujungnya nanti adalah social gospel. Apa itu social gospel? Itu Injil sosial, Injil yang dimerdekakan dari unsur-unsur tadi, unsur-unsur metafisik tadi. Injil harus merdeka dari unsur-unsur metafisik, dan Injil harus dipahami yang pada dasarnya berkaitan dengan etika gitu ya. Nah, sekarang kita melihat refleksi kritis. Refleksi kritis yang pertama itu pada relasi yang dikaitkan iman Kristen, dogma, doktrin, dan sejarah. Nah, apa itu iman Kristen? Apa itu dogma? Apa itu doktrin? Dan apa itu sejarah? Pada etika dan moral Injil dan posisi kekristenan di antara agama-agama dunia. Apa itu etika? Apa itu Injil? Dan bagaimana kekristenan di antara agama-agama dunia? Yang ketiga, kritik yang ketiga, pada nilai sejarah dan penelitian sejarah pada teologi dan kepercayaan Kristen. Ya. Jadi teologi dan kepercayaan Kristen bagaimana itu kalau dikaitkan dengan riset sejarah dan penelitian sejarah itu ya. Atas dasar fondasi apa teologi itu dikembangkan dan kepercayaan Kristen itu dibangun? Apakah ada dasar historisitasnya? Kalau tidak ada ya berarti itu mesti harus ditinggalkan. Yang keempat, diskusi pada hasil perwujudan pernyataan dogmatis pada inti Injil. Jadi kita harus betul-betul berfokus kepada inti Injil itu bagaimana, mendiskusikan inti Injil itu sebetulnya apa ya. Dan terakhir itu refleksi dari seorang filsuf Rusia, Tolstoy yang mengatakan kembali pada iman lama Bapa kita bukan sebagai penumbang apa yang ada di sana, tapi untuk melihat apa benih dan bagaimana benih untuk itu bertumbuh hingga sekarang dalam arah untuk mempersiapkan masuk pada bangunan masa depan diletakkan apa yang terjadi nanti dan apa yang terjadi sekarang. Jadi Tolstoy itu lebih menegaskan kepada panggilan kepada iman lama, bukan untuk menumbangkan apa yang ada sebelumnya, tapi untuk melihat benih ya, dan bagaimana benih itu bertumbuh sampai sekarang. Nah, tokoh berikutnya dalam teologi liberal yang dapat kita pahami
adalah seorang yang bernama Walter Rauschenbusch yang sering kali sangat dikaitkan dengan Injil sosial atau social gospel. Walter Rauschenbusch 1861 sampai 1918. Kita melihat sedikit mengenai latar belakang Rauschenbusch. Yang pertama, Rauschenbusch adalah keturunan pelayan baptis di Jerman, lahir di Rochester, New York. Ya, sangat prihatin kepada para imigran Jerman miskin di Amerika, dan sangat prihatin pada kondisi ekonomi sosial dari para kelas buruh, pekerja-pekerja pabrik, kemudian menjadi seorang guru besar, profesor di sebuah perguruan tinggi. Yang kedua, sangat kuat menaruh perhatian pada masalah reformasi sosial, memberi tekanan pada teologi sejenis sosialisme Kristen melawan kapitalisme, tetapi tanpa bersatu dengan Marxisme. Kita tahu bahwa Marxisme adalah sebuah faham yang secara umum kita pahami, sosialis yang menentang kapitalisme yang terjadi di masyarakat, dan itu juga menjadi perhatian Rauschenbusch, ya. Bagaimana Rauschenbusch melihat terjadi ketimpangan di masyarakat karena adanya kelompok kapitalis ini, ya, dan bagaimana para buruh itu mengalami penderitaan. Beberapa karya utama dari Rauschenbusch antara lain adalah Christianizing the Social Order 1912, Christianizing Social Order, atau proses kristianisasi pada order masyarakat, ada susunan masyarakat. Yang kedua, A Theology for Social Gospel, teologi Injil sosial 1917. Kita melihat dasar-dasar pemikiran dari Walter Rauschenbusch itu beberapa poin. Yang pertama, pokok mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu terwujud di bumi dalam bentuk demokratisasi politik dan ekonomi. Ya. Karena keprihatinannya terhadap kondisi sosial khususnya kaum buruh, gitu ya. Maka bagi Rauschenbusch, kerajaan Allah itu dipahami sebagai terwujudnya demokratisasi politik dan ekonomi di bumi. Nah, jadi ini nampaknya langsung masuk kepada inti permasalahan politik, ya. Kerajaan Allah itu sepenuhnya itu bersifat political centers, gitu ya, berpusat kepada hal yang bersifat politik. Yang kedua, berita Kristus adalah implikasi Injil sosial. Jadi berita Kristus itu apa? Berita Kristus itu adalah Injil sosial, tanpa mengikuti pola sosialisme Marxis, ya, dan melakukan kritis terhadap gereja yang gagal memberikan respon sosial, ya, saat ini, dan melihat betapa kebutuhan perjuangan sosial atau perombakan struktur sosial masyarakat sangat dibutuhkan pada era itu. Yang ketiga, melawan kapitalisme dengan terlalu menekankan aksi kooperatif pada komunitas. Jadi ada sebuah ekstrim di sini. Ekstrimnya di mana? Terlalu berpihak kepada komunitas, ya, sehingga akhirnya terdapat gap dengan kaum kapitalis. Jadi Injil akhirnya menjadi menyempit kepada berpihak kepada kaum buruh, gitu ya.
mendirikan kesatuan buruh dan melakukan sharing profit, ya. Dia membentuk kesatuan buruh, ya, dan juga melakukan sharing profit. Perhatian utama Injil adalah perhatian sosial, kepemilikan kolektif, dan distribusi kekayaan yang sejajar, ya. Ini perjuangannya. Injil itu apa? Injil itu adalah perhatian sosial, kepemilikan kolektif, kepemilikan bersama, dan distribusi kekayaan yang sejajar, ya. Yang keempat, implikasi praktis daripada implikasi spiritual dari Injil. Jadi Injil itu harus dipahami kepada atau berimplikasi lebih praktis, ya, daripada kepada masalah-masalah nilai-nilai spiritualitas, seperti itu, ya. Implikasinya lebih kepada masalah praktis. Yang kelima, gereja harus bekerja menyatakan kerajaan Allah di bumi. Gereja harus bekerja menyatakan kerajaan Allah di bumi. Concern dan comfort terhadap kerajaan 1000 tahun masa depan. Nah, dia memberikan sebuah, ini semacam agak mirip dengan harapan utopis, ya. Jadi bekerja untuk mewujudkan, menyatakan kerajaan Allah di bumi, ya, dengan concern, dengan perhatian utama dan juga keinginan, kerinduan akan kerajaan 1000 tahun yang berpihak kepada kaum miskin. 6. Respon gereja untuk menyatakan keluar keselamatan, ya. Tekanannya kepada bagaimana gereja menyatakan keselamatan keluar, bukan menjadi semata-mata itu dalam lingkup gereja sendiri. Menolak gagasan penebusan Kristus. Nah, menolak gagasan penebusan Kristus. Pemikiran ini sangat diterima dalam liberalisme, terutama pada gagasan sosial gospel. Ini memang sangat welcome dalam pemikiran liberalisme, ya, dan juga Injil sosial itu bersifat menginjeksi dimensi baru dalam pemikiran liberal, khususnya pada pelayanan masyarakat tanpa harus membawa kekristenan pada sosialisme Marxis. Ini menjadi sangat menarik, ya. Kalau liberalisme itu memang posisinya menentang Marxisme yang berbasis paham naturalis, maka pandangan dari Roysenbusch itu semacam blended dengan pemikiran liberalisme ini. Jadi perjuangan pada aspek-aspek sosial, ya, tanpa harus mengikuti nilai dan sistem pergerakan dari sosialisme Marxis itu. Refleksi kritisnya, ada beberapa refleksi kritisnya. Yang pertama, pada isu perluasan dan keterlibatan kekristenan pada reformasi sosial. Di isu perluasan dan keterlibatan kekristenan pada reformasi sosial. Kekristenan sebagai social conscience, social reference, social change agent, dan social action. Kekristenan sebagai apa yang disebut sebagai hati nurani masyarakat, sebagai referensi rujukan masyarakat, sebagai agen perubahan masyarakat, dan gereja kekristenan sebagai yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan aksi-aksi sosial. Jadi isu perluasan keterlibatan kekristenan pada reformasi sosial. Yang kedua, pada kewajiban moral kekristenan gereja sebagai social change agent. Penekanan pada kewajiban moral kekristenan atau gereja sebagai agen perubahan sosial. Gereja sebagai agen perubahan sosial. Yang ketiga,
Apakah Injil merupakan ideologi atau firman Allah? Ini juga perlu didiskusikan, ya. Kalau Rosenbusch itu lebih memahami Injil lebih bersifat ideologis, tapi apakah Injil itu semata-mata ideologis atau bagaimana ideologi itu terakomodasi di dalam Injil itu sendiri? Injil itu firman Allah atau ideologi. Yang keempat, puncak dilematik dari masyarakat. Gereja sebagai institusi sosial atau jemaat Allah. Ini juga menjadi sebuah diskusi yang penting. Bagaimana dilema dalam masyarakat ini bisa dipikirkan oleh para pemikir Kristen, ya, para hamba Tuhan zaman sekarang, para teolog. Bagaimana dengan dilema yang ada di masyarakat ini? Nah, kenyataannya memang terjadi ketidakadilan dan macam-macam. Lalu gereja itu dipahami sebagai apa? Gereja sebagai jemaat Allah, umat Allah, atau institusi sosial? Kalau gereja itu jemaat Allah, di mana aspek-aspek institusional sosialnya, ya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR yang perlu dikerjakan. Nah, saya kira itu beberapa tokoh pemikiran dari teologi liberal yang bersifat pandangan sekilas, ya. Sangat banyak isu-isu yang bisa dikembangkan dan didiskusikan lebih jauh yang dikaitkan dengan teologi liberal. Baik, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.